Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-22 dan Injil yang kita kutip hari ini dari Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dua perumpamaan tentang undangan makan. Keduanya berasal dari materi khusus dari Lukas yang tak tertandingi dalam Injil-Injil lainnya. Ia berada dalam lapisan masyarakat yang lebih tinggi daripada Markus dan Matius dan seringkali memikirkan implikasi Injil ini bagi situasi mereka. Namun, perumpamaan pertama seperti beberapa perumpamaan dari Injil Lukas lainnya, tampaknya dikembangkan dari sebuah peribahasa kecil perjanjian lama. Janganlah engkau sombong, janganlah engkau mengambil tempat di antara orang-orang besar. Lebih baik menunggu engkau diundang, datanglah kemari, daripada dihina. Sekilas kata-kata ini tampak seperti tindakan pencegahan duniawi, kerendahan hati palsu yang direkayasa untuk menarik perhatian. Namun bagi Lukas, perjamuan selalu merupakan gambaran dan perjamuan surgawi Tuhan. Jadi pesan dari Injil Lukas hari ini juga bersifat moral. Jangan menganggap diri lebih baik daripada diri Anda yang sebenarnya. Pesan ini juga merupakan ciri khas pendekatan Lukas yang terbuka dan tegas. Kita juga teringat perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa, di mana pemungut cukai hanya berdoa, "Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Perumpamaan kedua juga merupakan ciri khas Lukas yang menekankan bahaya inheren dari kekayaan. Pentingnya menggunakan kekayaan dengan baik dan kepeduliannya terhadap kaum miskin yang terabaikan dalam masyarakat. Dalam pandangan Tuhan, kerendahan hati merupakan kunci kebesaran sejati. Orang yang rendah hati tidak pernah malu mengakui keterbatasannya. Karena itu ia disenangi dan dicintai oleh Allah dan manusia. Dalam seluruh perjuangannya, ia selalu berusaha untuk berkenan di hati Allah dan manusia. Sebaliknya, orang yang sombong sama parahnya dengan penyakit yang sulit disembuhkan, sebab mempunyai akar yang kuat dalam hati manusia. Maka jadilah lembut dan rendah hati, karena kerajaan surga bukanlah menjadi milik orang sombong, melainkan orang yang rendah hati. Orang yang bijak selalu mau dengan gembira belajar dari orang lain, sedangkan orang yang sombong selalu merasa diri lebih pintar, lebih baik dari orang lain. Orang yang rendah hati tetap mau berusaha menerima Tuhan sebagai pokok segala kebaikan. Sedangkan orang yang sombong lebih banyak mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Kesombongan inilah yang menghancurkan manusia sendiri dan kebahagiaannya. Ibu bapa, saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Santo Agustinus mengatakan, sungai rahmat dan berkat bukan mengalir ke arah gunung kesombongan, melainkan ke arah lembah kerendahan hati. Orang yang rendah hati sesungguhnya disayangi dan dicintai Allah dan manusia. Saudari dan saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, apabila kita mendasarkan perbuatan kita pada kerendahan hati, kita tidak akan mengalami kesulitan dalam memahami orang-orang lain. Buah-buah dari perbuatan yang demikian adalah pertobatan
ketaatan, belas kasihan, pelayanan dan pengampunan. Dan sebetulnya inilah inti dari kekristenan kita, ialah berbuat baik kepada orang-orang lain dalam semangat kerendahan hati. Marilah kita sekali lagi mencamkan baik-baik apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jasa tidak menjadi alasan dalam pergaulan kita dengan Allah. Amin.